pemirsa, kembali lagi di Habauri Inung sore kali ini. Nah, untuk Anda juga yang ingin bertanya langsung seputar tema kita pada sore kali ini, kesiapsiagaan kaum perempuan dalam menghadapi bencana, silakan untuk menghubungi langsung ke nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda. Nah, saya juga kembali kepada Ibu Eridawati SE selaku Kepala BMKG Mata I Banda Aceh dan juga narasumber kita Juliani, Ibu Juliani ataupun Mak Juli kalau saya manggilnya ya. Nah, beliau ini adalah aktif sebagai ibu rumah tangga yang memang sehari-hari di rumah ya, Mak Juli ya, sibuk. Nah, anaknya sekarang udah yang paling tua nih, berapa usianya, Mak? Usianya sudah 14 tahun. 14 tahun dan dia juga sudah memiliki hak untuk tahu segalanya ya, Mak ya, termasuk bencana alam. Nah, biasanya nih, Mak, misalkan ya, sehari-hari di rumah bersama keluarga santai, kemudian ada bencana alam, apa yang Mak Juli lakukan? Lari ataupun mengumpulkan keluarga seperti tadi Ibu Ida bilang kita harus punya SOP sendiri dalam keluarga, seperti apa, Mak? Boleh dong sharingnya? Dengan adanya tsunami 2004 ya, kita banyak belajar di situ. Jadi kami sekeluarga sudah punya SOP juga. Jadi sama kepada anak saya bilang, kalau saat di sekolah kalau terjadi gempa itu ikut arahan guru, tidak boleh pergi sendiri atau bersama teman, ikut arahan guru. Kalau guru nyuruhnya naik ke atas loteng, itu berarti harus naik. Tidak boleh keluar dari lokasi sekolah karena mama akan jemput nanti di sekolah, tidak kemana-mana. Oke, jelas ya berartinya ya. Berarti jelas. Kepada suami juga kita udah punya perencanaan, kalau terjadi gempa kita jangan saling mencari. Kami karena sudah ada punya tujuan gitu. Oh gitu. Nah, itu tadi disampaikan sama Mak Juli, benar nggak nih, Bu? Ya, benar itu. Itulah tadi gunanya SOP keluarga. Gimana, kemana? Karena ketika bencana kita tentu manfaatkan waktu yang sesingkat mungkin. Karena dari pengalaman cari-mencari itu juga jauh makan korban. Betul. Banyak terjadi korban dari hal cari mencari itu. Ketika kita belajar dari tsunami 2004, ketika mungkin keluarga saya sendiri, paman saya itu dia posisinya di tempat yang aman karena ingin menjemput anaknya di lokasi korban, jadi dua-duanya hilang. Seperti itu. Jadi kita selalu menghimbau lah, mengajak gitu. Kalau memang kalau sudah ada SOP keluarga, tentu kita punya daerah, masing-masing keluarga kan punya daerah aman tertentu gitu. Mungkin di rumah nenek kah atau di rumah siapa kerabat yang mana yang memang sudah kita evaluasi memang jauh dari pantai seperti itu. Betul. Seperti itu. Selain seperti gempa bumi nih, Bu. Iya. Bencana alam seperti apa yang sangat kemungkinan besar bisa ada ataupun dialami oleh kita semua di Banda Aceh? Mungkin kami nih di BMKG, di topoksi kami, tentu pertama mungkin kita menghimbau masyarakat tentu dari sisi bencana gempa bumi gitu. Gempa bumi itu kan tidak semuanya yang memicu tsunami gitu. Jadi dari tahapan bencana, misalnya gempa bumi, kita ketika gempa bumi itu di dalam rumah misalnya, kita kan harus keluar dulu. Ataupun misalnya kita yang tidak menjangkau keluar ya kita di bawah kolong dulu. Dari mungkin pra sebelum gempa bumi kita menyusun perabotan itu ya yang tidak dengan goncangan gempa sekian tidak mudah jatuh seperti itu. Itu kan hal-hal yang perlu kita tanamkan setiap keluarga gitu. Bukan hanya kalau gempa lari, tapi kita tata dulu rumah kita misalnya. Kita ini kan ibu rumah tangga gitu kan. Betul. Seperti itu dari awal-awal seperti itu. Jadi ketika gempa baru ngapain nih? Gitu. Tapi sebelumnya juga perlu diperhatikan kita ibu rumah tangga. Misalnya kita punya satu tas untuk makanan misalnya kan misalnya gini kan misalnya ataupun kita menempatkan dokumen pribadi misalnya ijazah apa segala macam di tempat yang tinggi misalnya. Betul. Atau yang mudah diambil ketika kita dalam waktu tertentu yang harus kemana. Betul. Oke, baiklah pemirsa, sekali lagi saya ingatkan untuk Anda yang ingin punya
punya pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Ibu Ida selaku Kepala BMKG Matai Banda Aceh, ini sangat tahu ahlinya dalam bagaimana cara penyelamatan, cara menghadapi bencana alam. Nah, silakan untuk langsung menelpon di nomor telepon yang sudah tertera di layar televisi Anda. Saya kembali kepada Mak Juli. Mak, adakah pertanyaan yang mungkin Mak pengen tahu juga nih, pengen ditanyain sama Ibu Ida? Kalau pertanyaan sih kayaknya lebih mendekati ke saran kali ya Bu ya. Oh iya, silakan. Gini kan saya tuh kan kepingin gitu kan, maksudnya di sekolah itu ada pelajaran tentang gempa itu seperti apa, gempa tektonik itu seperti apa, vulkanik itu seperti apa. Jadi secara tidak langsung, selain kita beri edukasi kepada anak-anak pasca gempa, sesaat gempa, sebelum gempa, mereka juga memahami gempa itu seperti apa, seperti itu. Jadi bisa di waktu ekstrakurikulernya gitu, atau di salah satu sains saat ada pelajaran IPA kita bisa pelajari itu. Jadi memang anak-anak itu siap dia. Kita kan sudah tahu nih Banda Aceh atau Aceh lah keseluruhannya rawan gempa. Rawan gempa. Jadi kita harus mempersiapkan anak kita dari yang SD itu udah siap dengan apapun gempa, kapanpun, gempa kecilkah atau besarkah, sudah siap mereka. Nah mungkin juga di sekolah Ibu Hidayah bahwasanya kan guru ini hanya berbekal buku pelajaran yang mungkin dia juga bukan ahlinya. Adakah mungkin ya Mak ya dari pihak BMKG ataupun dinas terkait sosialisasinya ataupun bekerja sama ya Mak ya dalam memberikan informasi seperti itu, semacam turun langsung ke lapangan? Seperti apa? Wah, itu mungkin udah difasilitasi oleh pemerintah daerah. Kalau untuk edukasi ke sekolah itu mungkin kok sepengetahuan saya udah sering, walaupun itu kan bukan hanya tugas BMKG. Saya tahu itu dari pihak BPBA Banda Aceh, Provinsi Aceh juga sering melaksanakan siaga bencana di sekolah. Mungkin terakhir itu di kampung tanggal 26 kemarin, setahu saya itu di kampung Lampulo, di masjidnya itu mereka sudah sering melaksanakan simulasi gimana apa yang harus dilaksanakan masyarakat ketika gempa bumi. Kebetulan kita kan setiap tanggal 26 mengaktifasi sirene gitu. Jadi ketika 26 Desember kemarin pemerintah daerah dalam hal ini BPBA Provinsi Aceh mungkin memanfaatkan itu untuk melaksanakan simulasi di Lampulo seperti itu setahu saya. Tapi dari sisi kami BMKG juga kegiatan itu dari 2014 itu memang punya kemajuan. Kita pernah menerima guru geografi Kota Madia Banda Aceh untuk menerima di kantor untuk sekedar sharing untuk mereka ingin ibu guru tersebut ingin mengetahui kegiatan kita, tupoksi kita seperti apa, ketika gempa terjadi itu bagaimana kerja di BMKG sehingga bisa muncul data gempa bumi yang dibutuhkan masyarakat seperti pusatnya di mana, kekuatannya berapa, itu sudah kita laksanakan. Itu gurunya, guru kita pernah menerima guru geografi Kota Madia Banda Aceh. Kalau mahasiswa sudah rutin gitu kan, dari SD, SMP, SMA, malah dari SMP di Kabupaten Pidi juga kita menerimanya. Kalau dari sisi mungkin kalau mahasiswa kita juga pernah menerima mahasiswa dari Jepang seperti itu. Nah, jadi mungkin memang sejak kejadian tsunami ini mungkin Aceh atau Banda Aceh ini sudah menjadi laboratorium kali ya, laboratorium. Mungkin orang banyak juga belajar sama kita, termasuk kemarin terakhir kita menerima juga kunjungan dari BMKG-nya Timor Leste, bagaimana mereka dari sisi pengalaman kita untuk mungkin ada yang bisa diambil untuk ke negara mereka seperti itu. Oke, berarti ada juga semacam pertukaran pelajar untuk mengetahui ya Bu ya bagaimana BMKG ataupun Banda Aceh sendiri. Nah, kalau dari negara Jepangnya sendiri saya banyak tahu bahwasanya mereka juga rawan gempa dan juga tsunami. Nah, tapi kota mereka mampu bisa move on.
Nah, apa yang bisa kita contohkan dari negara Jepang? Kalau mungkin kalau dari saya mungkin secara pribadi mungkin mereka itu lebih disiplin. Mungkin itu ya, mungkin kalau kita bisa menuju ke sana itu alangkah lebih baik seperti itu kan. Lebih baik. Karena dia memang lebih disiplin seperti itu. Ya mungkin kalau dari kita, mungkin yang dari kami BMKG ya mungkin contoh kecilnya lah, mereka janji datang jam 9 memang jam 9 datang seperti itu. Bukan janji orang. Iya. Jadi itu satu hal yang mungkin dari saya mungkin yang ya konotasi ya hebat juga gini ya, disiplinnya seperti itu. Ya mungkin dari disiplin itu mungkin mereka lebih teratur mungkin ya. Tapi dalam hal ini juga kita belajar dari 2004 yang lalu jauh lebih baik juga. Kita juga menuju ke sana seperti itu. Kita juga lebih siap. Justru ada survei mengatakan masyarakat Aceh ini karena dia mungkin konotasinya lebih taat beragama, justru kita lebih kuat menghadapi ini. Itu ada survei dari sisi kesehatan, saya membaca kan, itu kita lebih kuat gitu, karena mungkin dari kejadian tsunami itu mungkin tinggal sebatang kara, tapi dia kuat gitu, move on-nya. Berarti kita nggak semua lemah doh. Gitu. Nah. Jadi saya nggak bilang Aceh ini lemah, enggak itu. Jadi karena saya banyak melihat itu kan banyak yang kuat. Kita ini mungkin kita lebih mungkin sarannya biar ini ada beberapa sih yang masih karena kami dari sisi gempa bumi ini yang paling kewalahan itu karena setelah gempa bumi itu banyak isu. Disitulah maksudnya terlalu ayo dong jangan percaya gitu, kita sudah punya lembaga pemerintahan gitu, jangan langsung percaya gitu. Oke, isu kita terima, tanyakan aja, kita BMKG membuka silakan aja menelpon gitu di call centernya sendiri di call centernya kita gitu. Jangan langsung percaya gitu kan. Misalnya kayak setelah gempa bumi udah nih langsung broadcast dari WA dari langsung mengatasnamakan BMKG akan terjadi gempa besar seperti itu kan. Itu sering sudah berulang kali seperti itu. Dan sementara kata kunci sendiri gempa itu tidak bisa diprediksi. Ya. Seharusnya masyarakat kan setelah tahu misalnya gempa itu nggak bisa diprediksi. Kalau ada isu itu kan ya ragu-ragu dulu dong gitu kan. Maksudnya ya nanya kayak dulu gitu kan. Kita kan sekarang BMKG udah kita sekarang udah punya grup media sosial kayak gitu. Jadi sudah bisa sharing informasi, kita bisa kekuatan gempanya sendiri berapa. Dari Twitter bisa. Tidak mudah percaya dengan omongan orang. Seperti itu. Oke, baik. Ibu Ida, kita kembali lagi kepada sebagai sosok kaum perempuan ya yang begitu penting dalam sebuah rumah tangga, bagaimana cara menenangkan keluarganya, terutama juga anak-anaknya ketika ada bencana alam seperti banjir segala macam. Nah, seperti apa peran seorang kaum perempuan? Seperti apa ini? Mungkin ya itu tadi kita sebagai perempuan juga walaupun ibu rumah tangga siapapun kalangan manapun ya memang harus mencari tahu itu gimana ya, misalnya rasa ingin tahu itu maunya dipupuk gitu. Jadi kita kalau ada bencana itu seperti apa, jadi kok sekarang kan belajar itu gampang. Betul. Kita bisa buka internet gitu, kita di televisi juga ada kayak gitu untuk pelajaran itu. Jadi kita peduli aja, mungkin dari langkah awal mungkin peduli aja gitu. Bagaimana kita siap dengan keadaan kondisi ya Aceh ini sering gempa, itu kan nggak bisa kita jangan gempa lah kan nggak bisa, kita mau pindah juga kan nggak mungkin gitu. Jadi memang kita harus bersahabat gitu kan, dan harus kita mengenal gitu, harus mengenal gempa, harus menghadapi. Jadi kita memang harus tahu gempa itu seperti apa gitu. Kalau ada gempa ya memang kalau ada gempa ya udah kita mau seperti apa gitu, yaitu untuk menyelamatkan diri gitu. Misalnya itu pengetahuan itu mungkin bisa dicari tahu, mungkin kita BMKG siap
mungkin bukan hanya dari kalangan masyarakat, dari kalangan siswa SMP SMA, itu mungkin dari kalangan masyarakat kalau memang ingin mengetahui sih bagaimana sih gempa itu prosesnya seperti apa, silakan datang. Silakan datang untuk tahu. Ya. Mbak Juli, sebagai seorang ibu ya, saya pengen tahu sebenarnya penting nggak sih edukasi sosialisasi dari pihak BMKG ataupun pihak dinas terkait untuk memberikan informasi kepada ibu-ibu yang ada di kampung misalkan. Oh, itu sangat penting sekali. 2012 kita pernah gempa ya, Bu. Tapi tidak tsunami ya. Saat itu gempanya beberapa menit sebelum sholat asar. Jadi setelah gempa, karena kami udah punya SOP tadi, saya tinggal perintahkan anak ini. Tapi di wilayah saya itu rasa traumanya sangat tinggi, Bu. Jadi mereka nggak tahu anak di mana, nggak tahu, tuh teriak-teriak, karena dia teriak, yang lain ikut panik, sampai mereka bukan mendatangi kemana, tapi mereka mendatangi rumah yang ada kendaraannya, biar agar bisa menumpang. Saya ingin sekali dari pihak BMKG atau dari pihak terkait ke kampung-kampung, maksudnya ke kampung ini, kampung yang apa ya Bu ya, yang memang mayoritas rawan tsunami gitu. Rawan tsunami, yang mayoritas penduduknya tidak begitu mengenal sosmed, Bu. Seperti wilayah saya, gitu kan. Jadi ibu-ibu di wilayah saya ada banyak yang sosial media itu udah banyak, cuman ada yang memang tidak paham. Jadi mereka tidak dapat informasi apapun, Bu. Jadi kalau tidak ibu yang turun ke lapangan, mereka taunya dari mana. Seperti itu. Seperti apa Ibu Ida? Oke, mungkin kalau ini langsung mewakili suara ibu-ibu nih. Ya, mungkin kalau untuk per desa mungkin dari bukan gitu. Ya kita sih siap aja gitu kan untuk mengunjungi ibu-ibu di desa. Cuman kalau untuk per desa gitu mungkin kami kewalahan juga karena sementara itu kan kita juga harus standby di kantor untuk menganalisa gempa itu 24 jam gitu kan. Tapi kalau untuk ke depan kita membuka diri juga, Bu. Ya, silakan Ibu mungkin ke kantor untuk meminta kesediaan, misalnya untuk mengundang kita untuk di desa, mungkin di acara-acara arisan kah, seperti itu, arisan ibu-ibu gitu, atau iya mungkin cocoknya sih arisan gitu. Kalau pengajian mungkin akan mengganggu mengganggu kegiatan ibadahnya sendiri. Ibadahnya gitu. Betul, tapi kami nggak ada arisan. Oh gitu ya. Iya. Iya. Jadi ya apapun itu kegiatannya kita sedapat mungkin bisa memenuhi, Bu. Nah, ini juga masih menjadi PR ya, Bu, ya untuk ke depan. BMKG welcome lah. Iya, welcome. Kita welcome. Kita kemarin sudah, kalau dari kita mengunjungi udah mungkin ke SMA Loknga, seperti itu. Kita sudah mulai ke sana. Nah, cuman kita tentu akan mengatur waktunya, Bu ya. Karena kami juga harus menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan di kantor, tapi kita menyesuaikan waktunya. Kalau memang kita bisa, kami siap, Bu. Oke, siap yang penting ya. Ya baik pemirsa, kami akan segera kembali setelah pesan-pesan yang satu ini.